Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Pemirsa, dalam sosialisasi surat edaran Mensesnek tentang tema, logo, dan partisipasi peringatan HUT ke-78 Republik Indonesia, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri mengimbau kepada setiap rumah dan instansi, baik pemerintah maupun swasta, untuk wajib mengibarkan bendera merah putih, mulai pada hari ini 1 Agustus hingga 31 Agustus 2023. Guna menyemarakan peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Republik Indonesia, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri mengadakan sosialisasi mengenai Surat Edaran Menteri Sekretaris Negara tentang tema, logo, dan partisipasi peringatan HUT ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dirjen Politik dan PUM Kemendagri Bahtiar menyampaikan bahwa mulai tanggal 1 Agustus hingga 31 Agustus 2023, setiap rumah dan instansi baik pemerintah maupun swasta wajib untuk mengibarkan bendera merah putih dalam rangka HUT ke-78 Kemerdekaan Indonesia. Hal tersebut sebagai upaya dalam menyemarakan HUT Kemerdekaan Indonesia. Tanggal 1 Agustus sampai dengan 31 Agustus, seluruh lingkungan masyarakat, instansi pemerintahan maupun di lingkungan warga wajib menaikkan atau mengibarkan bendera merah putih di lingkungannya masing-masing. Bahtiar mengharapkan seluruh pihak dan masyarakat Indonesia dapat berpartisipasi secara aktif dalam menyemarakan peringatan HUT ke-78 Kemerdekaan Indonesia, agar peringatan kemerdekaan ini dapat berjalan dengan semarak, serta agar membangkitkan Indonesia pasca pandemi COVID-19 beberapa waktu lalu. Di kesempatan yang sama, Direktur Bina Ideologi, Karakter, dan Wawasan Kebangsaan Kemendagri, Derajat Wisnu Setiawan mengatakan bahwa setiap instansi harus menggunakan logo HUT ke-78 Republik Indonesia dan mengenai penggunaannya dapat dilihat melalui situs resmi Sekretariat Negara. Derajat juga menambahkan bahwa seluruh pihak seperti Satpol PP dan jajarannya serta pejabat daerah perlu melakukan patroli dan pengecekan di lingkungan daerahnya masing-masing mengenai proses pemasangan dan pengibaran bendera merah putih. Ada seluruh Satpol PP dan jajarannya, para camat, para kepala desa dan lurah untuk selalu patroli turun ke lapangan untuk memastikan bahwa setiap rumah tangga, kantor-kantor pemerintah dan swasta, jalan-jalan protokol dan titik-titik strategis lainnya telah mengibarkan bendera merah putih. Dan juga kami harapkan nanti dapat melibatkan Babinsa dan Babin Kaptimmas Polri untuk melakukan patroli turun ke lapangan di wilayah masing-masing untuk memastikan seluruh rumah-rumah penduduk telah mengibarkan bendera merah putih. Pemirsa, pada tahun ini pemerintah tidak lagi membuka undangan secara virtual kepada masyarakat yang ingin mengikuti upacara kemerdekaan di Istana Negara, melainkan peringatan HUT Republik Indonesia akan dilaksanakan sepenuhnya secara luring. Bagi masyarakat yang ingin mengikuti upacara peringatan HUT Republik Indonesia di Istana Negara, dapat mendaftar pada laman Pandang Istana yang akan dibuka pada minggu depan. Pemerintah kembali memberikan kesempatan kepada masyarakat yang ingin mengikuti upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI di Istana Negara. Pendaftaran akan dilakukan melalui laman Pandang Istana yang akan dibuka pada minggu depan. Rangkaian kegiatan pada Hari Ulang Tahun ke-78 kemerdekaan RI mengusung tema Terus Melaju untuk Indonesia Maju, yang merefleksikan semangat bangsa Indonesia untuk terus melanjutkan perjuangan pembangunan, kolaborasi bersama, memanfaatkan momentum untuk mewujudkan Indonesia Maju. Ini karena kita sudah memasuki endemi, jadi kami sebagai Presiden tidak lagi membuka undangan secara virtual, tapi pada masyarakat dipersilahkan mengajukan permohonan melalui aplikasi yang akan mungkin launching pada minggu depan, Senin minggu depan. Adapun rangkaian kegiatan yakni diawali dengan zikir dan doa kebangsaan pada tanggal 1 Agustus 2023. Upacara penganugerahan tanda kehormatan pada 14 Agustus dan pada 15 Agustus upacara pengukuhan pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka. Tak hanya itu, pada tanggal 16 Agustus juga akan dilaksanakan rangkaian acara kenegaraan seperti pidato kenegaraan dan pidato penyampaian rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara tahun 2024 yang bertempat di gedung MPR DPR DPD RI. Tak hanya itu, Wamenparekraf menyebutkan akan ada 3 set event yang dirancang untuk membangkitkan semangat kebangsaan dan kebanggaan atas tradisi dan budaya Indonesia, yakni pemecahan rekor dunia angklung tahun 2023 yang akan digelar pada 5 Agustus 2023 dan melibatkan lebih dari 15.000 pemain angklung. Acara kedua, peragaan busana kebaya yang bertajuk Istana Berkebaya pada tanggal 6 Agustus melibatkan 401 peserta
yang akan berjalan di catwalk sepanjang 200 meter di area luar depan Istana Merdeka. Dan acara ketiga yakni Gemilang Silang Monas yang akan diisi oleh pertunjukan video mapping dan dilaksanakan di Monumen Nasional pada 17 Agustus 2023. Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan penghargaan berupa insentif fiskal untuk pemerintah daerah yang berhasil mengendalikan inflasi. Insentif yang diberikan sebesar 330 miliar rupiah untuk periode pertama dan kedua tahun 2023, sedangkan untuk periode ketiga sebesar 340 miliar rupiah. Sehingga keseluruhan alokasi insentif pada tahun 2023 yang diberikan kepada Pemda yang berhasil menangani inflasi mencapai 1 triliun rupiah. Dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah di Gedung Sasana Bakti Praja SBP Jakarta, Kementerian Keuangan memberikan penghargaan berupa insentif fiskal kepada pemerintah daerah yang dinilai mencapai kinerja terbaik dalam pengendalian inflasi. Adapun dana yang dialokasikan insentif fiskal atas kinerja pengendalian inflasi di tahun 2023 sebesar 1,0 triliun rupiah. Ketentuan ini tertuang dalam PMK nomor 67 tahun 2023 tentang insentif fiskal untuk penghargaan kinerja tahun berjalan pada tahun anggaran 2023 dalam 3 periode. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut besaran insentif yang diberikan sebesar 330 miliar rupiah untuk periode pertama dan kedua tahun 2023. Sedangkan periode ketiga sebesar 340 miliar rupiah. Sehingga keseluruhan alokasi insentif tahun 2023 yang diberikan kepada Pemda yang berhasil menangani inflasi mencapai 1 triliun rupiah. Ini tadi Pak Luki mengatakan 330 itu 1 kali penghargaan, kita kasih 3 kali penghargaan. Jadi 1 triliun. Alokasi sebesar 330 miliar rupiah diberikan kepada 33 daerah yang terdiri atas 24 kabupaten, 6 kota, dan 3 provinsi terbaik untuk periode pertama dan kedua. Sedangkan untuk periode ketiga, diberikan kepada 34 daerah yang terdiri dari 3 provinsi, 6 kota, dan 25 kabupaten dengan indikator penilaian dilihat dari upaya pengendalian inflasi pangan, laporan pengendalian inflasi, indeks pengendalian harga, dan realisasi belanja pendukung pengendalian inflasi. Menteri Keuangan menegaskan bahwa insentif fiskal harus digunakan langsung untuk hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat. Insentif fiskal tidak boleh digunakan untuk menambah gaji, penghasilan, honorarium, dan berbagai perjalanan dinas. Pakailah langsung yang bermanfaat bagi masyarakat, dari mulai bantuan modal, bantuan sosial, bantuan bibit, subsidi bunga untuk masyarakat UMKM, pemberian beasiswa, kegiatan masyarakat yang memberikan manfaat pada masyarakat miskin. Saya akan sangat mendorong supaya ini menjadi salah satu perhatian. Sinergi Bea Cukai dan Polres Metro Jakarta Pusat berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkotika sebanyak 5 kg. Penyelundupan narkotika kali ini menggunakan modus false compartment pada koper milik seorang WNA asal Kenya. Tim gabungan Direktorat Interdiksi Narkotika Bea Cukai, KPU Bea Cukai Soekarno-Hatta, dan Polres Metro Jakarta Pusat berhasil mengamankan sebanyak 5 kg narkotika yang terdiri dari 3 kantong plastik berisi narkotika jenis metamfetamin. Kepala KPU Bea Cukai Soekarno-Hatta Gatot Sugeng Wibowo pada konferensi pers yang dilaksanakan di KPU Bea Cukai Soekarno-Hatta menyebutkan barang haram tersebut didapat dari seorang warga negara asing asal Kenya. Penangkapan diawali dengan kecurigaan petugas Bea Cukai ketika tiba di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta pada tanggal 23 Juli 2023. Selain untuk mengoptimalkan tugas dan fungsinya, penangkapan ini juga merupakan bentuk komitmen Bea Cukai untuk terus bersinergi dengan aparat penegak hukum lainnya demi menjaga masyarakat Indonesia dari peredaran gelap narkotika. Kurang lebih 5 kg kita amankan dengan modus disembunyikan dengan menggunakan bungkusan plastik pada dinding koper milik seorang penumpang wanita, ya, berkewarganegaraan Kenya atau dari Afrika yang ketibaannya dicurigai oleh petugas Bea dan Cukai di kedatangan Terminal 3 Internasional Bandara Soekarno-Hatta pada tanggal 23 Juli tahun 2023. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi upaya negara memutus rantai perkawinan anak bersama rekan kami Mona Azari sesaat lagi.